Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1123 kecuali Dr. Qin. Kata-kata Thomas Qin memicu kemarahan publik. Banyak orang mengenal Dewa Tabib Zhao, bagaimanapun juga, dia adalah dokter neurologi yang paling terkenal. Ketika di rumah sakit, dia menyembuhkan banyak pasien. Dan apakah itu dalam hal senioritas atau temperamen, Dewa Tabib Zhao sedikit lebih kuat. Thomas Qin masih muda, apa yang bisa dia lakukan? Berani-beraninya bilang keterampilan medis Dewa Tabib Zhao kurang bagus, dia terlalu pandai berakting. Di bidang paraplegia tinggi, hanya Dewa Tabib Zhao di China yang lolos. Ya, Dewa Tabib Zhao memang otoritas dalam hal ini. Jika ingin mengobati penyakit ini, harus mencari Dewa Tabib Zhao. Paraplegia tingkat tinggi adalah masalah di dunia, dan tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Bocah ingusan ini terlalu percaya diri. Dia ini disebut idealisme. Semua orang ingin menyembuhkan penyakitnya. Lebih baik sembuh dan benar-benar sehat, tapi itu adalah keadaan yang ideal. Ya, siapa yang bisa bilang bahwa paraplegia tinggi sembuh 100%? Bisa bangun dari tempat tidur sudah sangat bagus. Sembuh. Jangan pernah pikirkan. Aku juga seorang ahli neurologi, dan aku dapat memberitahu kamu dengan sangat bertanggung jawab bahwa tidak mungkin menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi dengan teknologi medis saat ini. Ada perbedaan pendapat dalam rentetan video tersebut, tetapi baik orang profesional maupun non-profesional tahu bahwa paraplegia tingkat tinggi ini tidak dapat disembuhkan. Tidak peduli siapa yang ada di sini, khawatirnya tidak ada kemampuan seperti itu. Kecuali Dr. Qin. Ngomong-ngomong, kalau Dr. Qin konferensi tabib keluar, mungkin bisa disembuhkan. Dr. Qin pernah tampil di konferensi tabib. Program menolong yang sakit ini sepertinya tidak mengundang Dr. Qin. Ya, tidak ada Dr. Qin dalam pertunjukan ini. Aku telah menyaksikan daftar tamu pertunjukan. Banyak master pengobatan Cina disertakan, tetapi tidak satupun dari mereka bermarga Qin. Itu sudah pasti. Kalau ada Dr. Qin, itu seharusnya dipublikasikan. Dr. Qin memang sudah mendapatkan popularitas. Kalau menyangkut master tabib, entah itu dari dalam atau dari luar negeri, yang pertama terlintas di benak adalah Dr. Qin. Sayang sekali tidak ada dia di acara ini, tapi nama Kennedy Zhao tidak kecil, pakar top negara. Kennedy Zhao berdiri di samping dan memandang Thomas Qin dengan mencemooh, menunggu saat dia tidak berdaya. Verdioma melihat Thomas Qin datang untuk merawatnya, dan sedikit enggan. Bocah, kamu. Suan Ma dengan cepat datang dan berkata, ayah, ini Thomas Qin. Pernah datang main ke rumah kita dulu. Verdioma tercengang sejenak, lalu wajahnya tampak senang. Thomas Qin, tuan muda keluarga Qin, kamu masih hidup, baguslah. Kebahagiaan Verdioma datang dari hati, terlihat jelas keluarga ini sangat baik hati, sehingga Thomas Qin juga bersedia membantu mereka. Paman Verdio, paraplegia tinggi kamu bukan karena tabrakan mobil. Setelah Thomas Qin selesai berbicara, Kennedy Zhao tidak bisa menahannya. Nak, meskipun kamu tidak mengerti kedokteran, kamu seharusnya sudah mendengar apa yang baru saja kita bicarakan. Pasien mengatakan bahwa dia lumpuh setelah kecelakaan mobil. Kamu sekarang mengatakan bahwa dia bukan karena kecelakaan mobil. Apakah kamu tidak masuk akal? Thomas Qin mengerutkan kening dan berkata, apa kata pasien pasti benar. Konsultasi hanya untuk referensi. Setelah bertanya, dokter harus punya penilaian sendiri. Jika pasien dapat mendiagnosis dirinya sendiri, untuk apa perlu kamu? Wajah Kennedy Zhao berubah, kamu. Kennedy Zhao tidak menyangka yang bermarga Qin ini berbicara liar, dan dia sedang mencari kematian. Thomas Qin mengabaikan Kennedy Zhao, tetapi terus bertanya.
Apakah kamu mengalami gejala pusing sebelum kecelakaan mobil? Ferdioma berpikir sejenak, memang benar kadang aku merasa pusing, tapi tekanan darah aku tinggi, seharusnya normal. Thomas Kin menggelengkan kepalanya, tidak begitu, Paman Ferdio, penyebabmu yang sebenarnya adalah tumor tulang belakang, dan saraf tulang belakang yang tertekan menyebabkanmu menjadi paraplegia. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, semua orang terkejut. Mereka memang meremehkan Thomas Kin sebelumnya, dan berpikir Thomas Kin terlalu muda untuk memiliki kemampuan nyata. Tapi apa yang dikatakan Thomas Kin barusan terlalu profesional dan beralasan, dia membabarkan sebab musabab, yang membuat orang menjadi ragu. Kennedy Zhao mengerutkan kening. Kata-kata Thomas Kin mungkin tidak terdengar bagi orang luar, tetapi dia mendengar sesuatu yang salah. Tunggu, tumor sumsum tulang belakang. Tapi pasien jelas lumpuh setelah kecelakaan mobil. Jika bukan karena kecelakaan mobil, bagaimana kamu menjelaskannya? Kennedy Zhao mengajukan pertanyaan kali ini, bukan untuk dengan sengaja mempersulit Thomas Kin, atau untuk merendahkannya, tetapi untuk benar-benar bertanya. Pertanyaan ini ditanyakan oleh semua orang, bahkan para netizen di depan komputer pun penasaran. Memang kalau tidak ada kaitannya dengan kecelakaan mobil, lalu kenapa bisa lumpuh setelah kecelakaan mobil? Thomas Kin melirik Kennedy Zhao dan berkata dengan ringan. Kebetulan. Setelah berbicara, Kennedy Zhao kembali terkejut. Kebetulan. Apakah ini kebetulan? Ketika tumor sumsum tulang belakang sakit, apakah itu saat kecelakaan mobil? Dan saat terjadi kecelakaan mobil, tulang punggungnya juga ikut rusak, menurut akal sehat kemungkinan tinggi paraplegia juga sangat tinggi. Kalau memang benar-benar kebetulan, maka itu kebetulan, kondisi ini terlalu sulit untuk dinilai, bukan? Thomas Kin benar-benar berani mengatakan penyebabnya dengan pasti. Seberapa dalam pemahaman tentang kondisi denyut nadi dan patologi yang diperlukan? Kennedy Zhao tidak mengerti. Mengapa? Pertanyaan Kennedy Zhao mengandung banyak hal. Pertama, bertanya kepada Thomas Kin mengapa itu hanya kebetulan. Kedua, untuk menanyakan bagaimana dia bisa mendapatkan diagnosis. Thomas Kin tersenyum tipis dan berkata, tumor sumsum tulang belakang tidak mudah ditemukan. Setelah kecelakaan mobil, tumor kebetulan menekan saraf. Terlihat dari keadaan nadi yang tenggelam dalam jumlah besar dan berat, yang menunjukkan bahwa kerusakannya tidak serius. Kerusakan tulang belakang tingkat ini seharusnya tidak mencapai efek paraplegia yang tinggi. Nadi ngambang terlalu ringan. Jelas ada tumor di tubuhnya. Paman Ferdio telah lumpuh selama hampir setahun. Jika itu tumor di bagian yin, pasti sudah mati. Sudah paham. Thomas Kin memandang Kennedy Zhao dan berkata. Kennedy Zhao mengangguk seperti siswa yang berperilaku baik. Aku mengerti, aku mengerti. Setelah berbicara, Kennedy Zhao sadar, wajahnya memerah. Kamu. Jelas dia adalah masternya, tapi percakapan barusan sepertinya Thomas Kin sedang memberi petunjuk padanya. Membuat Kennedy Zhao sangat kesal. Banyak netizen di depan komputer juga bingung. Anak ini hebat ya, pandai membodohi. Berkata dengan logis, dia bahkan berhasil menipu Dewa Tabib Zhao. Ya, teorinya cukup bagus. Masalahnya adalah bisa disembuhkan atau tidak. Beberapa orang hanya pandai berbicara tanpa praktek nyata. Ya, apalagi yang berkaitan dengan keterampilan kedokteran, teori dan praktek adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Mampu berbicara dengan baik bukan berarti bisa menyembuhkan penyakit. Kennedy Zhao mengertakkan gigi dan berkata, tumor sumsum tulang belakang bahkan lebih merepotkan, penyakit ini tidak ada harapan lagi. Jika tulang punggungnya rusak, dia masih bisa menggunakan cara membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya agar pasien berdiri. Meski tidak bisa bergerak dengan normal, dia bisa berjalan dengan kruk. Tapi dengan tumor tulang belakang, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Thomas Kin tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu.
Aku baru saja mengatakan bahwa alasan mengapa kamu tidak dapat menyembuhkannya bukan karena kamu tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, tetapi karena kamu tidak belajar sampai maksimal. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Kennedy Zhao tiba-tiba kehilangan muka, mengertakkan gigi dan memiliki wajah suram, dan berkata dengan kejam. Lahu, omong besar, kamu obati. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyembuhkannya. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakit ini, aku, Kennedy Zhao, akan berlutut dan bersujud kepadamu di depan audiens nasional dan mengakui kamu sebagai guru. Thomas Kin tersenyum tipis, berguru kepadaku. Kamu sedikit tidak pantas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.